nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara saat hari ini berada, saudara bisa menyaksikan tayangan video sore hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Allah. Sebelum kita akan dengarkan firman Allah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk kami diisi dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran kepada setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat melalui tayangan video hari ini. Roh Kudus mengurapi lidah bibir hamba-Mu, dan bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, sore hari ini saya mau berbicara tentang bekal kekekalan. Bekal kekekalan. Saudara, sesungguhnya hidup manusia itu tragis. Apa dasarnya saya mengatakan hidup itu tragis? Yaitu setiap akhir hidup manusia, apapun yang dicapai manusia, itu harus dilepaskan. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang harus dilepaskan itu? Kepuasan hidup, kesenangan hidup, itu semuanya nanti akan lenyap seperti uap. Dia akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi saudara, ada satu hal yang kita perlu ketahui. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur karena kita mengenal Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya apa? Tuhan mempersiapkan orang percaya memasuki kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan kekal. Di mana letaknya kehidupan kekal? Di langit yang baru, yaitu surga. Saudara, tadi di awal saya katakan hidup itu tragis. Kenapa? Yang saya mencatat dua hal. Yang pertama, karena manusia harus mengalami kematian. Jadi prestasi apapun yang dicapai manusia, kejayaan apapun, kecantikan, ketampanan, itu akan berakhir pada waktunya. Yang kedua, karakter manusia itu sendiri. Kalau karakter manusia di dalam dunia ini sudah rusak, maka tidak memungkinkan manusia dapat menikmati ciptaan Tuhan secara maksimal. Kenapa? Dia buang kehidupan yang berharga itu dengan tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus mendidik kekristenan bukan hanya fokus kepada kebutuhan jasmani, materialistis, bukan. Tetapi tujuan Tuhan untuk masuk kepada kekekalan, yaitu Tuhan mendidik manusia, mendidik kekristenan untuk fokus kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Ingat, pola pikir manusia itu lebih banyak tertuju kepada hal-hal jasmani. Sebagai contoh, saudara, sebagai pembanding, kita lihat itu kehidupan bangsa Israel. Orientasi mereka, orang Israel, adalah berkat jasmani. Antara lain tanah yang subur, negeri yang berlimpah susu dan madu, kejayaan lahiriah, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan bangsa Israel itu selalu difokuskan untuk kehidupan jasmani.
Nah, nuansa semacam ini jangan sampai dihadirkan atau lebih mendominasi di dalam hidup orang Kristen. Itu berbahaya. Kekristenan harus berusaha mencapai kepada kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, salah satu untuk kita menjadi serupa dengan Yesus adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yaitu apa? Upaya-upaya yang memprioritaskan hal-hal yang rohani dalam hidup keseharian kita. Mari saya ajak saudara membuka di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dia berkata demikian, firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, hidup ini misteri. Ya. Tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Sebab itu dari sekarang kita harus memulai mengumpulkan bekal sebagai modal untuk masuk ke dalam kekekalan. Saudara, kalau kita mau bepergian jauh, kita sudah mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita. Kita sudah mempersiapkan makanan dan minuman untuk perjalanan kita. Tujuannya apa? Supaya nanti di tengah jalan kita lapar, kita bisa makan. Kita haus, kita bisa minum. Tapi kalau kita tidak bawa bekal, itu akan menyusahkan kita sendiri. Hal yang sama, kita ada di dunia ini, waktunya untuk kita mengumpulkan bekal. Untuk modal kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, saudara, memikirkan perkara-perkara yang rohani itu harus lebih dominan ketimbang kita memikirkan hal-hal jasmani. Memang kita hidup di dunia ini, kita masih penuh dengan beban pikiran, memikirkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga, memikirkan bagaimana untuk kita mensekolahkan anak dan lain sebagainya. Ingat, itu penting. Tapi itu bukan prioritas utama di dalam kita mengenal, mengiring Tuhan. Kenapa? Kalau kita diberi kesehatan, kita bisa kerja, itu anugerah Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Sekalipun kita punya materi, punya keuangan, tapi kesehatan itu lebih penting dari segala-galanya, saudara-saudara. Kita harus bisa membedakan kapan kita bisa bekerja, kapan kita bisa hidup, mengiring, melayani Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen membuang-buang bekal kekekalan? Ya. Kenapa kita bisa membuang bekal kekekalan? Dipengaruhi faktor hati dan pikiran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Hati dan pikiran membuat kita cenderung menyerahkan kepada hal-hal yang membuat kita ini takut, membuat kita ini khawatir dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah menegaskan di dalam firman-Nya bahwa damai sejahtera Allah mampu untuk menguasai
dan mengendalikan hati serta pikiran manusia. Saudara, berapa banyak kita dipengaruhi oleh sikon hati, dipengaruhi oleh pikiran. Saudara, ingatlah bahwa semuanya itu Allah ingin. Kita ingat bahwa Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala pola pikir kita, melampaui segala akal. Dan damai sejahtera inilah yang memelihara hati dari ketakutan, memelihara hati dari kekhawatiran, memelihara hati dari keraguan terhadap kebesaran Tuhan. Itu damai sejahtera Allah. Kalau saudara saat ini kehilangan damai sejahtera, minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi hati, penuhi pikiran dengan damai sejahtera. Pandemi ini membuat orang bisa menjadi takut, selalu takut. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mungkin menjadi bagian keluarga kita, Tuhan sudah panggil pulang ke surga karena pandemi. Ini satu cara iblis untuk membuat hati dan pikiran kita jadi tidak tenang. Sebab itu minta damai sejahtera Allah. Keadaan pandemi diizinkan Tuhan bukan tambah membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru harus membawa kita hidup dekat sama Tuhan. Siapa yang tidak pernah kehilangan anggota keluarga? Saya pribadi pernah kehilangan anggota keluarga. Tetapi bukan berarti dengan keadaan ini membuat kita lalu semakin mengurung diri, tidak mau mendekat sama Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan tabungan, bekal untuk masuk kepada kekekalan. Karena apa? Karena pola pikir kita, hati kita serahkan kepada yang namanya takut. Kita serahkan kepada yang namanya khawatir. Kita serahkan kepada yang namanya ragu-ragu. Tuhan, Engkau kiranya bisa nggak melindungi kami? Tuhan, apakah Engkau mampu menolong kami di situasi pandemi seperti ini? Saudara, kendalikan itu semua. Inilah salah satu penyebab kita tidak bisa memiliki bekal untuk masuk ke dalam kekekalan. Ya, karena kita membiarkan hati ini, membiarkan pikiran ini diintimidasi oleh iblis. Saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan video ini, saudara di rumah, saudara minta ketenangan hati, saudara minta ketenangan pikiran. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mulai saat ini saudara harus tanggalkan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita swab hasil negatif, itu artinya kita bebas dari COVID. Sebaliknya kalau kita positif, maka kita berarti kita kena COVID, kita kena virus corona. Tetapi di dalam Tuhan, kita jangan sampai membiarkan pikiran negatif itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Justru sebaliknya, hal-hal yang positif harus tertanam di pikiran ini. Pikirkan saja hal-hal yang baik, renungkan saja hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Ingat, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, memelihara hati, memelihara pikiran kita semua. Mari saudara-saudara, mintalah kepada Tuhan menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jagalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mengendalikan hidup ini, mampu mengendalikan hati dan pikiran, supaya kami
belajar untuk mengerti pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami ingin belajar Tuhan memelihara hidup menjadi bekal untuk kami nanti masuk dalam kekekalan. Hamba-Mu berdoa, hancurkan segala ketakutan, hancurkan segala keraguan-raguan kuasa Tuhan, hancurkan kekhawatiran, dilenyapkan dalam nama Yesus. Kami semua bebas, kami punya damai sejahtera yang dari Allah. Berkati kepada seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Elohim Telogorejo maupun setiap orang yang menyaksikan video ini. Allah bekerja di dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan bekerja sehingga tidak ada lagi roh ketakutan, roh kekhawatiran, sebab Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami, dan itu akan menjadi bekal untuk kami masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara di rumah, saudara punya bekal untuk saudara masuk di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.